tidak perlu diulang kembali kalau itu hukumnya sunnah, lakinnahu yasjudu lisahwi, tetapi cukup ditutup sholat itu dengan sujud sahwi. Keterangan ini adalah menjadi keterangan pembanding wal fardu la yanubu an sujud wal ingdaqara wa zaman qarib. Lain halnya dengan hal yang wajib dulu. Kalau kita sholat, kita tahu bahwa rukun sholat diantaranya sujud atau membaca suratul Fatihah atau ruku atau berdiri membaca suratul Fatihah. Sholat rakaat kedua atau rakaat satu atau rakaat ketiga kalau maghrib kita tidak membaca Fatihah, lupa. Sebelum salam kita ngerti, sadar, tahu kalau tadi rakaat kedua Fatihahnya tidak terbaca. Karena Fatihah itu sesuatu yang wajib, solusinya tidak cukup dengan ditutup sholat itu sebelumnya bersujud sahwi, tidak cukup. Tapi solusinya secara fikih, karena yang tertinggal atau yang terlupakan itu sesuatu yang wajib, maka pada akhir rokaat sebelum salam itu kembali berdiri untuk menambahi rokaat sebagai pengganti dari satu rukun yang terlupakan tadi. Jadi yang dimaksud itu tidak diperkenankan nanti mari salam, sebelum salam kalau yang terlupakan itu sujud lagi, kalau yang terlupakan itu ruku lagi, kalau yang terlupakan itu suratul Fatihah berdiri Fatihah lagi, setelah Fatihah tok langsung salam, enggak. Walaupun Fatihah doang yang terlupakan, walaupun sujud semata yang terlupakan, walaupun ruku semata yang terlupakan, sepanjang yang terlupakan itu masuk dalam kategori sesuatu yang wajib dalam sholat, maka wajib menambahi rakaat di penghujung sebelum salam, berdiri kembali persis seperti pada posisi rakaat yang terakhir. Artinya kalau maghrib berarti menjadi 4 rakaat, kalau isya berarti menjadi 5 rakaat. Itu solusinya. Karena kenapa ini perlu saya sampaikan, mohon maaf. Orang ketika ada yang terlupa dalam sholat, sering dianggap bahwa selesai solusinya semuanya dengan sujud sahwi. Padahal tidak. Jadi hal-hal yang terlupakan dalam bahasa fikihnya al-matruku minas sholati, hal-hal yang terlupakan dari sholat itu bagaimana solusinya? Jawabannya tergantung yang terlupakan itu apa. Kalau yang wajib maka wajib menambahi rakaat. Kalau yang hanya sunnah ab'ad, sunnah ab'ad itu mohon maaf, qunut itu sunnah ab'ad di sholat subuh ya. Rakaat kedua, duduk rakaat kedua. Kalau zuhur ya rakaat kedua itu kan duduk. Di dalam duduk itu aja ada membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu ila akhiri bla 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 sampai selesai. Itu sunnah. Itu sunnah ab'ad. Jadi kalau panjenengan sholat zuhur seperti tadi lupa, rakaat kedua itu lupa duduk, langsung berdiri seperti layaknya rakaat pertama, maka solusinya tidak perlu nanti mengulang, berlanjut saja sholat. Berdiri, ternyata diingatkan oleh makmum pada posisi berdiri itu merangkak sudah lebih dari 50%, maka tidak boleh kembali. Wong semeh ngadeg kok. Jangan kembali lagi. Di dalam keterangan fikih kalau kembali lagi terus saja. Toh itu sunnah duduk itu. Terus setelah itu berarti rakaat kedua tidak ada duduknya, tidak masalah. Kalau tidak duduk tidak membaca at-tahiyatul mubarak, tidak masalah. Nanti rakaat ketiga masuk, kalau maghrib atau kalau zuhur rakaat keempat masuk, karena tadi sudah diingatkan bahwa dia sadar oh iya tadi tidak ada duduknya. Dan yang tertinggal itu sesuatu yang sunnah-sunnahnya sunnah ab'ad, duduk di rakaat kedua, membaca at-tahiyyat di rakaat kedua itu sunnah kedua-duanya, duduknya sunnah, membacanya sunnah. Maka cukup nanti di penghujung sebelum salam sujud sahwi. Solusinya cuma sujud sahwi. Saya ulangi di bolak-balik. Tapi kalau yang tertinggal itu sesuatu yang wajib, lali aku rakaat pertama tidak membaca suratul Fatihah.
Tapi kalau hanya tidak membaca suratan, tidak masalah. Saya sholat kalau selalu saking pegelnya karena nggak perlu suratan. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah tidak ada pengaruhnya. Karena masuk dalam kategori sunnah sahihah. Jadi di dalam sholat itu inna fi sholati salah satu, di dalam sholat itu ada 3 hal. Bahwa pertama itu sesuatu yang wajib, fardu atau rukun. Kedua itu sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang penting banget mendekati wajib tapi tetap tidak wajib. Yaitu diantaranya duduk tahiyat yang pertama, berarti rakaat yang kedua itu plus membaca surat at-tahiyat, membaca at-tahiyatnya itu tidak wajib. Tidak wajib, solusinya adalah sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, kita bertakbiratul ihram, Allah, mengangkat tangan, ini sunnah hayat. Tidak kita angkat tangannya, tidak masalah. Begitu setelah Allahu Akbar sendakep. Sendakep ini sunnah hayat. Kita tidak perlu sendakep, tangannya gantung ini juga tidak masalah. Jadi betapa ringan sesungguhnya sholat. Itu sunnah hayat. Itu disengaja kita lakukan, lebih-lebih lupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Umpama kamu sholat tadi itu tangannya nggak diangkat ketika takbiratul ihram, bahkan tidak sendakep. Bahkan saya dengar selesai Fatihah kok langsung tidak ada suratan. Kamu kok nggak sujud sahwi? Ya memang tidak perlu ketentuan fikihnya. Karena tadi yang tidak dibaca suratan dan tidak melakukan takbir, muni tidak mengangkat tangan, itu semuanya rangkaian jumlah sunnah hayat yang ada 15 diantaranya mengangkat tangan ketika takbir, sendakap ketika takbir, terus ketika bertakbir dalam masa-masa perpindahan antara rukun satu rukun yang berikutnya, dari berdiri ke ruku, dari ruku berdiri lagi sampai Allahu liman hamidah, dari berdiri itu tumanina, langsung dari itu kita langsung sujud muni Allahu Akbar. Tidak ada bunyi-bunyi kayak gitu, takbir kayak gitu, maka sholat tidak ada pengaruhnya, tidak batal secara fikih dan tidak perlu nanti di penghujungnya harus ditutup dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena itu sunnah hayat, jumlahnya ada 15 dalam sholat. Jadi dengan umpama sholat sendirian di rumah itu tidak ada Allahu Akbar ketika ruku, dari situ pun ke sujud tidak ada Allahu Akbar, dari sujud ke duduk dia tidak ada Allahu Akbar, senyap sekali, wis begitu aja gerakan, bahkan tidak ada doa dalam sujud. Itu sepanjang nawaitunya niatin sholat fardu bla sampai akhir itu lillahi ta'ala dan rukun-rukun yang lainnya terpenuhi, sudah sah sholat itu. Cuma ya awak cewek kan nggak terbiasa, kalian nggak membiasakan diri itu ya nggak enak. Ini kan ngomong hukum. Kalau ngerti hukum, sewaktu-waktu kita ngalami, entah faktornya sengaja tidak sengaja, kita tidak diombang-ambing oleh karena kebodohan, oleh karena ketidaktahuan. Ngapain repot? Wong ini lo dibaca juga tidak wajib. Kalau tidak dibaca tidak ada pengaruhnya secara fikih. Sholat saya juga sah dan solusinya tidak perlu sujud sahwi. Seperti itu. Tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini bicara soal sunnah. Jadi sunnah hayat itu tidak perlu cukup ditutup dengan sujud sahwi. Lain halnya dengan hal-hal yang wajib. Yang wajib ya tadi itu saya terangkan. Wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa yasjudu ila sahwi, dan sementara sunnah hayat yang jumlahnya 15 itu diantaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Setelah itu ada beberapa takbir itu digolongkan, namanya takbir intiqal. Jadi ingat kalau kita mengingat-ingat takbir di dalam sholat itu banyak, tergantung berapa rakaatnya. Tapi yang banyak itu terbagi dua. Yang pertama takbiratul ihram adanya cuma satu di depan. Yang kedua takbir intiqal adanya di setiap perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain, dari rukun satu ke rukun yang lain. Nah, takbir intiqal perpindahan ini termasuk wal hayatu sunnah hayat. Jadi la ya'udu tidak perlu harus diulang. Ilaiha di dalamnya setelah tarkiha orang itu meninggalkannya. Juga walayas sujud sahwi,
Juga tidak perlu orang itu harus bersujud sahwi ketika akhir. Tidak perlu. Wa idza syakka fi adadi ma tabi min rakaati bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqal. Ketika seorang dalam sholat muncul sebuah keraguan dalam hati, tadi sholat ini sudah berapa rakaatnya? Tadi udah 2 rakaat atau 3 rakaat sholat zuhur ini, bingung, dan kebingungan itu berkepanjangan. Kalau kita tahan dia berkepanjangan tidak ketemu, maka solusi yang diajarkan fikih adalah fi adadi ma'ata fi adadi ma'ata fi rakaati bana 'alal yakin. Maka orang harus mengambil sikap secara fikih, maka ambil sebuah keyakinan rakaatnya yang paling dikit. Kalau umpama kita ragu apakah 2 atau 3 yang sudah kita lakukan, maka kita harus mengambil angka 2. Atau 3 atau 4 rakaat ini, maka kita harus ambil yang di 3. Jadi jangan dibalik. Iki 2 atau 3 ya, dan cepet. Bisa karpe kan? Tidak boleh, malah tidak sah sholatnya. Di dalam sebuah keraguan tentang rakaat, maka yang diwajibkan sikapnya adalah meyakini sesuatu yang sedikit. Wahwa al-aqallu, yaitu keyakinan harus berpihak, harus kembali kepada al-aqallu yang sedikit. Umpama tadi sholat maghrib, umpamanya sholat zuhur ini sudah 2 atau 3. Bingung, akhirnya kita ambil yang 2. Kok setelah rakaat yang kedua kita masuk ketiga, rakaat keempat pada saat kita sujud, kita sadar betul, ternyata sebenarnya tadi bukan 2, berarti sebenarnya 3. Artinya rakaat ini berlebihan, ya enggak masalah. Penimbang kita mengambil sikap 2 atau 3, kita ambil 3, ini visinya salah. Tapi kalau ternyata kita ambil 2 sesuai ajaran fikih, kok moro-moro rakaat berikutnya muncul sebuah keyakinan, loh ternyata tadi itu sebenarnya bukan 2, sebenarnya 3. Ya udah selesai. Berapa terus kalau gitu tak sudahi aja sholatnya, nggak boleh. Ini bahasa fikih yang kayak gini ini harus kita paham. Soalnya panjenengan nyambut gawe, melewati jam demi jam, hari demi hari itu dalam satu hari minimal 5 waktu, dan itu tidak bisa ditoleransi. Dari mulai orang miskin sampai rodo sugih, sampai sugih, rakyat sampai pejabat, tidak bisa itu. Makanya kebutuhannya 5 kali sehari itu urgent. Maka kita harus tahu, oh begini, sama kebutuhannya dengan panjenengan kerja. Maka kita harus posisinya nyambut gaweku kayak gini, harus bertanggung jawab secara profesional dan proporsional. Begitupun orang ibadah. Di luar konteks bahwa saya ini nyambut gawe, di luar konteks bahwa saya profesinya sebagai dokter, bahwa tidak akan mungkin saya kalau jadi dokter, tidak akan mungkin kalau saya tidak dikasih hidup oleh Allah. Maka sebagai ganti rasa syukur saya kepada Allah minimal 5 waktu. Jadi sebenarnya 5 waktu itu kalau kita kaji dalam perspektif ilmu hakikat dan ilmu tasawuf, mohon maaf, modalnya orang hidup itu ibarat orang kerja. Mengawali kerja punya modal 1 juta, 5 waktu itu modal. Bagaimana kita akan menjadi orang yang selamat kalau kita tidak punya modal? Bahasanya gitu. Jadi ibarat uang itu kita modal, nyambut gawe itu 1 juta, ya itulah 2 juta, ya itulah. Maka sholat ini adalah merupakan modal identitas bahwa kita masih menjadi hamba Allah. Kalau enggak sholat, ya kalau di dalam hadis kutsinya, wa man lam yashkur 'ala ni'mati wa lam yasbir 'ala bala. Siapa orang yang tidak syukur atas nikmat, tidak sabar atas bala yang kuujikan, dan tidak menjalankan perintahku, kata Allah, falyakhruj bi rabban siwahi, silakan keluar. Wal yasrub rabban wal falyakhruj, silakan keluar. Min baini samai wal ardi, jangan tinggal di bawah langitku dan jangan tinggal di atas bumiku. Naik ke mana? Jangan tinggal di bawah langitku, jangan tinggal di atas bumi. Kita makbul pun masih wilayahnya Gusti Allah. Yang paling parah, waliyat rabban siwahi, jangan mengaku bahwa aku Tuhan, cari Tuhan selain aku, yang sekiranya kamu bisa mengikuti perintahnya. Jadi sebenarnya luar biasa, koyak keren. Makanya kalau kita kaji tentang orang yang ingin
mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang hamba Allah karena sholat. Identitasnya diantaranya dari sholat. Kalau syahadat sholat. Dan sholat 5 waktu ini tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Untung yang berlebih, sebagaimana seorang yang nyambut gawe pengen untung. Karena cukup kembali modal, cukup sekedar identitas kehambaan kita kepada Allah dan kita menjalankan kewajiban. Maka kalau pengen hidupnya lebih untung, lebih berkah, maka 5 waktu ini dijadikan fondasi, ditambahi dengan sholat-sholat yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Sesungguhnya 5 waktu itu adalah asasun, ka'asasin fit tijarah. 5 waktu itu adalah laksana modal bagi orang yang berjual beli. Tapi sunnah-sunnah yang ditambahkan lebih dari 5 waktu itu adalah merupakan promosi-promosi lebih untung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semakin banyak amalia sunnahnya, maka akan semakin banyak hidupnya difasilitasi oleh Allah dengan keberkahan, dengan rahmat yang lain-lain. Makanya sesuatu yang wajib diperintahkan oleh Allah, maka menuntut ilmu untuk sampai pada sesuatu yang wajib itu sempurna, juga ilmunya selanjutnya hukumnya wajib. Seperti itu. Saya punya anak itu, saya paling takut nanti saya dituntut di akhirat ketika anak saya tidak mengerti sholat, tidak bisa syarat rukunnya. Karena mohon maaf, yang dinamakan tulabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, itu di situ ada syarahnya. Al mu'arraf bil ilmi bil alif wal lam, tulisan ilmi itu ada alnya. Kalau ada alnya itu berarti ma'rifat. Kalau ma'rifat itu berarti ilmu syariat yang ada keterkaitannya dengan penghambaan diri manusia kepada Allah. Maka mencari ilmu dunia itu penting, tapi status pentingnya tetap adalah nomor 2 setelah orang itu memahami penghambaan diri kepada Allah. Maka di antara bukti sebuah penghambaan, kita harus bertauhid. Setelah tauhid, berarti kita membenahi diri, ilmu menjalankan syariat. Setelah ilmu menjalankan syariat, maka kita harus tahu diri bagaimana ilmu untuk memperbaiki bahwa kita ini hidup harus dihiasi dengan akhlak. Makanya ada iman, Islam, ihsan. Betul tak? Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi takut salah, takut malas, karena Allah melihat kita secara jelas. Apa yang tersurat dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup dan dalam ibadah. Seandainya kalau kita belum sampai di sana, tetap yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi kehadiran Allah itu diharapkan menjadi sebuah yang betul-betul terjadi pada diri kita. Kalau ternyata kita tidak mampu menghadirkan Allah dalam diri kita, wis minimal yakinlah bahwa hidup ini tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai terus. Ya, kalau orang menyadari bahwa tidak lepas dari pantauan Allah, maka dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Seperti mohon maaf, kita kerja. Saya bolak-balik sama anak saya ngomong, kalau kamu kerja, bertanggung jawablah, profesional dan proporsional. Karena bukan hanya kamu akan dituntut oleh perusahaan untuk melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewajibanmu, setelah di akhirat pun kamu akan dituntut oleh Allah atas amanah. Jadi profesional. Dan kalau kita tidak melakukan yang terbaik, yang tidak profesional dan proporsional, maka kita akan kena SP1, SP2. Begitupun manusia. Kalau penghambaannya kepada Tuhan ini sudah kena SP1, SP2, guling. Luar biasa. Jadi beruntungnya panjenengan yang kerja, tapi Allah tetap ada. Allah tetap ada. Makanya saya senang ada kantor-kantor yang di dalamnya ada musola dan masjid. Mohon maaf, yang ngurus musola dan masjid, murid-murid di kantor itu pahalanya luar biasa. Nggak bisa saya menghitung. Kalkulatornya nggak nutup baterai. Gede. Jadi saya ulangi, ketika kita ada sebuah keraguan tentang rakaat sholat, maka solusi yang diajarkan fikih yang sah
maka ambil rakaat yang kecil. Jangan terus kasih gede aja supaya cepat. Seperti itu solusi ilmu. Ya. Ilmu fikih itu penting dulu. Ilmu fikih itu penting. Sobat jenengan sering dengar ceramahnya Gus Bara. Orang mengambil ilmu tasawuf tidak berarti ilmu fikih. Itu sebuah kebohongan. Tasawuf itu ibarat rumah itu finishing. Gitu. Jadi mempercantik diri. Jadi kalau sholat itu kelihatannya tawadu. Bagaimana orang itu akan tawadu sementara dia tidak mengerti ilmunya? Atau jangan-jangan moon-casingnya tok. Seakan-akan gambarnya soleh, seakan-akan gambarnya baik, tapi sesungguhnya di dalamnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Makanya kalau saya ini orang fikih, walaupun saya beberapa tempat belajar tasawuf, tapi tidak yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Kita kadang-kadang mohon maaf ketika dulu saya di dunia selebritas di pertelevisian. Mereka orang pertelevisian itu cenderungnya ke arah tasawuf. Sementara fikih aja mereka kacau. Saya anggap masih banyak di angka 0, sekian. Belum angka sekian, masih 0. Bolak-balik percuma sampai. Percuma. Karena tasawuf itu tidak wajib, sementara fikih itu wajib. Tasawuf itu ibarat rumah, finishing, memperindah. Nek oco itu dihias, tiangnya dihias. Tapi bagaimana kita akan menghias tiang kalau tidak punya tiang? Bagaimana pintu akan kita hias kalau pintunya aja nggak punya? Sementara rumah ada pintu, ada tiang, semuanya tanpa dihias pun sudah dikatakan rumah dan berarti sudah punya rumah. Sementara tasawuf itu keindahan tamannya, bentuknya api, modelnya api, itu tasawuf. Itu tasawuf. Dan saya lebih cenderung itu sampai produk ulangan fikih nggak pokok, tapi ngerti ilmu fikih. Fikih itu rambu-rambu, apa yang semestinya, daripada terus sok alim tapi tidak alim, ternyata ambil tasawuf. Akhirnya dia senangannya menyendiri, duduk tasawuf, dekat-dekat lihat kemaksiatan sedikit haram, lihat ini sedikit haram, lihat ini sedikit haram. Semua banyak yang diharamkan. Tanpa sadar sesungguhnya dia melewati banyak yang diharam itu resiko tinggi. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu adalah mereka orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Tapi kalau kajian tasawuf, orang tasawuf itu kan sujilan, banyak mengundurkan diri dari keramaian. Terus kita mau banyak manfaatnya nih. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat. Wah, dia itu manfaat, tapi juga banyak masalah dalam hidupnya. Karena di masyarakat, orang api aja di masyarakat itu mesti banyak yang membuncing, betul? Mesti banyak yang memfitnah. Dan belum tentu ketika dibuncing itu juga ada orang yang semuanya membela atau semuanya tidak. Jadi ada bagian-bagiannya. Tapi tetap dia tampil bermanfaat. Perkara dia banyak yang memfitnah, itulah yang namanya perbandingan dalam hidup. Jangan kalau dijunjung tinggi terus kampung wong sewu, tidak ada satupun yang mencela sampai. Ini akan muncul sebuah ketakaburan. Kalau takabur, kita akan jatuh. Serik aja ilmu setan, serik aja kecerdasan setan, serik aja hatinya setan masuk, maka 1000 kebaikan itu sirik. Itu yang kita lakukan. Jadi, ayo ngaji fikih. Saya kurang-kurang respon orang sok tasawuf, diam dikit-dikit. Saya lebih senang biasa. Semuanya capung gitu capung. Wayang pos kambing. Ya ada ukuran fikihnya. Jadi fikih itu terbuka, familiar, gumbul dengan masyarakat. Tasawuf itu menyendiri. Ya repot kalau sudah menyendiri. Repot. Nanti kalau sudah menyendiri, duduk di tempat sepi, akhirnya malam-malam kedatangan orang juga ngaku malaikat Jibril. Akhirnya ya macam-macam. Dunia kayak gitu sudah saya lewat. Di malam datangan dari langit cerai, aku malaikat Jibril. Aku menjaluk opo dari iblis. Ya orang mungkin malaikat Jibril ketemu aku dosa masih akeh. Gitu. Seberapa sucinya aku, malaikat Jibril harus turun mencari aku lah gitu. Tapi kalau setan mengumumkan dosa, ya mau ganti kelambi,
Podo setan gitu. Jadi saya kembali kepada fikih. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Wa ma'anhu qabla salami, ketika seseorang melakukan sujud sahwi tempatnya adalah posisinya sebelum salam. Sebelum salam cukup. Sebelum salam itu, oh tadi saya melupakan sesuatu yang sunnah muakkadah. Oh tadi saya melupakan sesuatu yang wajib, maka ditambahi rakaatnya. Tambahan rakaat yang terakhir itu nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Posisinya sujud sahwi itu sebelum salam dengan 2 kali sujud, doanya subhanalladzi la ya'lamu wa la yasud. Setelah itu duduk, tidak perlu ada doa, duduk istiqomah, istilahnya tumanina sebentar, sujud lagi subhanalladzi la ya'lamu wa la yasud, duduk langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah begitu aja. Gampang sholatnya. Kalau tidak sujud sahwi, ya maka di hari ini rasau barakes Maria. Jadi saya ingin menjelaskan dulu. Terkadang banyak namanya ilmu fikih yang tidak dipahami orang tapi dilakukan. Banyak kesalahan-kesalahan dalam dunia fikih ibadah itu yang itu adalah kesalahan menjadi sebuah pembenaran. Gini contohnya. Sampai mau sholat apa mas? Sholat asar, qadha. Lu sampai mau qadha di sholat itu dasarnya apa? Iya saya belum sholat asar yang kemarin. Terus sekarang mau mengqadha. Padahal di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang namanya sholat diqadha kecuali dengan 3 alasan. 1, karena dia lupa. Kedua, karena dia lupa ingatan, gendeng, manggi, atau sebab murtad, atau termasuk zawalul akli, ketiduran. Tidur pun harus dibenarkan menurut standar agama. Jadi, lah kalau kita repot, sibuk, terus moro-moro sholatnya ditinggal, nanti diqadha. Itu dalam bahasa agama tidak ada di situ. Anda ini membangkang kok. Anda ini sadar, kita ini sadar, ada suara dengar sholat adzan asar, kok gara-gara repot kita pilih ini, kerepotan ini terus kita lanjutkan sampai sholat tertinggal, tidak ada di waktunya. Akhirnya sholat asar tidak dilakoni, setelah maghrib terus qadhaan. Itu tidak benar sebenarnya, tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Akhirnya, terus sholat apa Ustaz? Aku dewek kalau ditanya terus gimana caranya? Tidak ketemu solusinya. Karena barang sudah kejadian. Makanya jangan pernah Anda mengabaikan sholat saat Anda masih kelingan, masih ada akalnya, masih waras. Terkecuali betul-betul saya tidak tahu dengan datangnya maksud asar. Saya tidak tahu karena saya saat itu tertidur. Saya tidak tahu pada saat itu saya sakit, panas, saking panasnya akal saya wah gitu. Baru itu boleh. Lagi seger meger dengan temu lagi nyupir atau di rumah banyak pekerjaan, nggak sholat, gampang tak qadha, tidak sah. Kalau menurut ilmu fikih, tapi ini nggak diqadha nggak sah. Tambah rembang gitu. Ya kan repot ini. Akhirnya ya status qadha nono. Lah katanya nggak boleh, bahkan nggak sholat. Akhirnya yang dosa juga kiainya. Dilakoni sebenarnya bukan pada posisinya, bukan judulnya, bukan namanya. Orang dilakoni karena ini coro-coro itu orang klop jenenge, casingnya. Malah ya nggak sholat itu tambah nggak boleh. Akhirnya banyak sesuatu yang sebenarnya tidak pada posisi dan porsinya dilakoni. Jadi mudah-mudahan dengan upaya itu Allah memaafkan kita. Akhirnya judulnya kembalinya begitu. Mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah. Tapi jadi terus-terusan Nah masalah si repot. Kalau repot, selesai habis waktunya habis, Mas mau mana? Mau sholat? Ngapain? Sholat. Loh, udah habis waktunya Mas. Ya tidak apa-apa. Loh tadi ngapain? Ya repot. Akhirnya umpama, terus aku nggak boleh. Ya tetap lakoni. Terus dia hukumnya? Ya Allah ini Mas dosa. Ya kembali akhirnya di depan nggak selesai. Akhirnya kan orang yang nekat, memang nggak sholat. Lu jangan tetap wajib sholat. Akhirnya jadi kiai, mudah-mudahan Allah memaafkan. Akhirnya judulnya begitu. Padahal sudah salah dari awal. Saya katakan salah. Cuma andai kata terjadi di masyarakat kayak gitu banyak, disalahkan semua tambah orang sholat.
Dan disinilah letak kemurahan beragama. Kalau kita ternyata pada posisi yang maju salah mundur salah, tetap maju saja berjuang. Urusan ternyata ada salahnya, mudah-mudahan orang yang berjuang tidak lebih kecil dosanya ketimbang meninggalkan. Itu aja. Ada yang ditanyakan? Silakan. Iya, monggo. Dibayar isi materi Pak. Monggo. Hukum bagi orang yang punya hajat itu menutup jalan Pak. Jadi kan reaksi masyarakat itu ada yang bisa memaklumi, ada yang berhubung, ada mungkin juga yang mangkal. Iya. Itu dosa apa enggak Pak? Jadi dimensi sosial itu tidak lepas dari agama, ya. Jangan orang kalau sudah ini demi kebersamaan lali agamanya. Karena di dalam agama itu sudah ditata, ada yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong terhadap hal-hal yang baik. Nah, keterkaitannya ketika orang punya hajat menutup jalan. Kalau kita bicara secara utuh sempurna, wis ngepres 100% sesuai dengan harapan kita enggak mungkin. Tapi minimal ada jawaban. Solusinya gini. Saya setiap malam Jumat tertentu, karena terus aku ngomong ben gampang itu gitu aja. Jalan kami itu tak tutup. Serius. Karena saya membuat acara di rumah itu, di garasi, terus di jalan itu, di gang itu tak tutup akhirnya. Karena jamaah muluk deh. Kegiatan pengajian di rumah saya tak kasih makan semua orang. Aku orang jaluk-jaluk tak keimanan kabeh. Aku pengen niat. Lah, itu kalau kita nggak permisi, mohon maaf ya, sama RT, sama RW atau tokoh-tokoh masyarakat di situ, salah mutlak. Saya salah mutlak. Salah mutlak. Tapi seenggak-enggaknya kalau mau nutup jalan, RT, RW, masyarakat yang terdekat itu harus kita dekati. Makanya kalau hajatannya itu bulan 10, ya maka karena mau akses menutup jalan akses ini tutup, ya setelah bulan sebelumnya kita sudah SKP, minimal ada tokoh-tokoh yang kita kasih tahu. Mereka nggak usah dimintai pendapat, pendapat ya. Nanti kita minta pendapatan lah, kasih tahu aja, ini rencananya gini. Rata-rata kalau kita masih hidupnya di situ, mereka mengizinkan. Sepanjang jalan itu bukan lintasan yang betul-betul kalau ditutup akan terjadi konflik sosial besar. Itu pun harus dicarikan solusi. Gitu? Berarti muter pipi. Tapi harus ada orang-orang yang ngasih petunjuk atau ada rambunya ke sana. Jadi menutup itu kalau tidak sesuai dengan prosedur agama, prosedur hukum sosial, kebudayaan sosial, itu bukan hanya dilarang oleh agama, akan menjadi konflik sosial. Hukumnya bagaimana? Ya dihalangi bebas saja enggak. Ya rapi. Tapi karena tidak ada jalan lain harus ditutup, toh saya sudah minta izin. Jadi intinya mubah saja. Dengan catatan banyak tadi itu minta izin. Iya, saya kalau mohon maaf ya, contoh di gang saya itu kan khusus untuk masuk mobil. Kalau mobil keluar tidak boleh lewat gang sini, lewat gang sana. Begitu saya masuk sudah jalan kecil, ada warung kecil-kecil. Mohon maaf, di situ ojol-ojol itu jauh aja. Saya ini kan penduduk situ, saya tokoh agama di situ. Kasarnya ngomong orang situ, kiainya saya kiai di situ. Saya seret mobil, tak beltet. Kadang mengenai Pak Kok Mas, mohon maaf, ini jalan. Selamat aku nggak mobil mulus, aku nggak mobil truk, tak terasa sampai. Karena ini jalan. Menutup jalan orang yang ngopi. Makanya warung-warung itu wajib menyiapkan tempat parkir. Sekiranya warung itu nanti pelanggannya parkir dibikin jalan, wajib menertibkan sekira pengguna jalan yang sesungguhnya tidak terganggu. Karena mengganggu orang itu akan menyeret rezeki. Ada nih, paham nih? Mengganggu orang itu akan menyeret
terjadi. Minimal nyeret berkah. Saya enggak mau. Pak RT, Pak RW, pengajian loh ya setiap bulan di rumah saya. Pak RT, Pak RW, Ustaz-Ustaz dari sini tak kumpulkan. Malah semuanya ngomong, tutup Ustaz. Apa wong dangdut aja nutup kok ini ngaji? Sampai cuma sebulan sekali. Dan masyarakat di sini terlibat. Yang malah sebelum warung-warung itu tambah laris. Mereka semua tutup tidak apa-apa. Toh cuma dari habis isya sampai jam 10. Sudah 1 bulan sekali. Oh mereka itu yang nggak jelas aja kok bisa nutup jalan. Karena mereka yang ya backgroundnya masyarakat situ lah. Saya berani. Tapi sebelum itu saya tidak berani. Tapi mungkin sekedar kepentingan pribadi. Jadi hukumnya boleh-boleh saja dengan catatan tadi. Sekiranya tokoh masyarakat RT RW nggak mulai dan itu akan berdampak pada kerukunan, pada ya macam-macam lah. Jangan becik jangan duit gawe untuk sebuah punai. Itu aja. Iya, 1 kali ngomong. Dan 1 baru Indonesia. Tidak ada? Tidak ada ya? Mudah-mudahan yang hadir ini juga ada masih umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rizqina wa awladina wa dhurriyyatina wa tawfiqina wa jama'atina. Wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika ya Allah. Wafiqhum li ta'atika ya Allah. Warzuqna birrahum warzuqna birrahum warzuqna birrahum. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yes, yeah.